Kepala Desa Setiajaya, sesuai dengan nama desanya Setiajaya, mudah-mudahan masyarakatnya semua setia. Yang kami hormati Ustaz Haji Aminullah Mata'allah Bituli Hayati, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Bo'an Syarifuddin, MC kita ini. Juga yang kami hormati Bapak Ustaz Mat'am, Bapak Darmo, Bapak Ustaz Fahmi, dan sahabat kami Bapak Linggo Kholili, Bapak Haji Obay Sobari, Bapak Ustaz Baharudin, Bapak Ustaz Usman Ralibi. Ini saya ingat Ralibi itu dosen perguruan tinggi saya waktu PTDI Tanjung Priok, namanya Usman Ralibi. Jadi ingat Usman itu. Juga yang kami hormati Bapak Mayadi dan teman-teman semua, keluarga besar Perumda PDAM Tirta Pagasasi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan malam ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah malam ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, turut mendoakan anak kami Reja Lutfi Hasan SESH dan istri Ibu Hajar Sila yang saat ini sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya mewakili keluarga anak kami Haji Reja Lutfi Hasan, yang pertama mengaturkan banyak-banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu jamaah dari Desa Setiajaya, wabil khusus jamaah Masjid Jami Al-Qasimiyah Desa Setiajaya, Kampung Teluk Garut, Cabang Bungin, Bekasi, yang alhamdulillah dari mulai minggu pertama sampai malam hari ini minggu keempat, malam Jumat yang keempat, atas nama keluarga tentunya dengan rendah hati tidak dapat membalas kebaik bapak-bapak dan saudara semua, semuanya ini kami mohonkan kepada Allah, semoga Allah akan membalas kebaikan bapak, ibu dan saudara semua dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, anak kami Haji Reja Lutfi Hasan berserta istri Ibu Hajar Sila sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Sekarang beliau tinggal menunggu kembali ke tanah air, berkumpul lagi dengan sanak famili dan keluarga. Mudah-mudahan perjalanan kembalinya beliau diberi kemudahan, diberikan keselamatan, tetap menyandang predikat haji yang makbul mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, selesai melaksanakan haji. Bu, terus nih, omong dikit boleh ya? Masih ada waktu, pulang juga hujan. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salama Al-Kulyubi, saya ingat Syihabuddin ini kakak saya, kakak sepupu ya, sama kayak Bu Ajabodia ini. Beliau meninggal di Mekah pada saat sedang duduk di padang Arafah. Mudah-mudahan Allah terima hadiahnya, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salama Al-Kulyubi dikisahkan ada seorang ulama besar setelah selesai melaksanakan rutinitas kegiatan ibadah haji, dia beristirahat di Masjidil Haram, tertidur. Sementara orang-orang
orang sudah mulai kembali ke tanah airnya masing-masing karena sudah selesai. Imam besar ini bernama Abdurrahman Al-Mubarak. Ini ulama besar nih. Ketika dia beristirahat di Masjidil Haram, dia tertidur. Ketika dalam tidurnya dia bermimpi. Mimpi turun dua malaikat dari langit. Di antara kedua malaikat itu sedang berbincang-bincang dalam mimpinya. Yang satu tanya malaikat yang satu, berapa banyak orang yang berangkat haji tahun ini? Malaikat yang satu jawab 600.000. Berapa banyak yang diterima di antara mereka? Satu pun tidak ada. Nah, mendengar cerita dua malaikat yang berdialog itu saling bertanya antara satu yang lainnya, saya Abdurrahman Al-Mubarak ini nangis dalam mimpinya. Ya Allah, kasihan anak itu, orang-orang yang sudah jauh dari berbagai negara, dari seluruh dunia, yang naik pesawat, yang naik kendaraan darat, darat laut, yang berjalan kaki, yang pakai bus di tengah-tengah padang pasir yang terik dan panas dengan kelelahan dan kecapaian. Kesian amat mereka kalau memang hajinya tidak diterima. Nangis ini Abdurrahman Al-Mubarak ini, nangis dalam mimpinya sambil dia mendengar ucapan dialog dua malaikat itu. Tapi katanya ada yang diterima hajinya tapi dia tidak berangkat haji. Tukang sol sepatu namanya Ali Al-Muwaffaq. Udah pernah dengar cerita ini? Kalau udah berhenti nih. Oh, terus. Ini Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu, kagak berangkat haji, tapi hajinya makbul, mabrur, dan diterima, diampuni dosa dan kesalahan, tapi sudah berangkat haji. Ini Abdurrahman Al-Mubarak yang sedang bermimpi ini kaget. Gara-gara dia tuh katanya, kata malaikat, yang 600.000 orang yang berangkat haji tahun itu diterima hajinya. Apa sih bisa begitu? Kata malaikat yang oh itu kehendak Allah. Nah, selesai orang-orang pada pulang haji, dia nggak pulang ke negaranya. Dia langsung menuju ke daerah Damaskus, Syria. Memang yang diceritakan Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu ini ada di negara Syria. Ya. Akhirnya orang-orang pada pulang begini nih ke negaranya masing-masing, ditungguin oleh keluarganya. Dia mau nggak pulang, namanya ulama besar. Dia mencari, kok bisa begitu? Dia cari sampai di Syria. Singkat cerita, dia tanya tukang sol sepatu, Anda tahukah namanya Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu? Oh, saya tidak tahu, Pak. Tanya lagi. Pokoknya dia nyari-nyari di negara apa itu, Damaskus, Syria ini. Akhirnya tanya tukang sol sepatu yang lain, Ali Al-Muwaffaq, oh tahu Pak saya. Dia ada di pojok kota, di sudut kota Syria. Itu namanya Ali Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Oh ya benar, itu saya ingat. Akhirnya Abdurrahman Al-Mubarak ini dia samperin, dia ingin tahu. Begitu sampai, singkat cerita, kenalan, begitu kenal, betulkah Anda namanya Ali Al-Muwaffaq? Betul Tuan. Anda tidak berangkat haji kan? Tidak berangkat, Tuan. Haji Anda diterima oleh Allah, haji Anda mabrur, dosa Anda diampuni. Ya kan? Apa yang Anda lakukan sebenarnya? Oh, kata Ali Al-Muwaffaq, kalau saya tidak lakukan apa-apa. Bagaimana sih sebenarnya kisah hidupku sebenarnya? Nah, ditanya. Akhirnya kena didesak terus, ditanya. Karena ini ulama besar ini, dia terheran-heran, takjub, kok orang tidak berangkat haji tapi dia dapat pahala haji dan dosanya diampuni oleh Allah. Gara-gara dia, yang 600.000 orang yang berangkat haji tahun itu diterima semua.
didesek terus daging dia itu. Bagaimana sih kehidupanmu? Apa kata tukang sol sepatu itu? Orangnya sih lusuh, pakaiannya ya biasalah, namanya tukang sol sepatu. Kita sudah bisa lihat kira-kira. Dia cerita karena didesak. Memang kata dia, saya mau berangkat haji tahun ini. Kata dia, saya udah ngumpulin uang bertahun-tahun. Dari hasil kerja saya supaya tukang sol sepatu, saya sudah kumpulin itu uang. Begitu cukup 350 dirham. Tahu dirham sekarang uang kita berapa ya? Ya pokoknya segitu dah. Ya 350 dirham cukup untuk berangkat haji tahun ini. Tapi ketika itu istri saya hamil berat, ngidam, hamil berat. Ketika saya mau berangkat haji, artinya mau berangkat persiapan tahun itu, istri saya ngomong ke saya, bang, ini ada bau masakan bang, kayaknya lezat sekali bang, namanya orang ngidam, iya kan? Kita bisa ngerasain bagaimana istri kita ketika ngidam. Apa juga, kalau dia mau, kita berusaha untuk mencarinya supaya dia senang. Coba bang, cari bang, ini baunya kayaknya menyengat sekali, kayaknya nikmat banget ini bang. Akhirnya dia cari sumber suara bau itu, karena hidung kan lebih tahu. Mata belum tahu, hidung udah tahu. Ini bau enaknya. Ya kalau bau jengkol ya bau jengkol, panjang gitu ceritanya. Begitu dia endus-endus dengan ciumannya ini, akhirnya dia ketahui ternyata bersumber dari gubuk yang tua udah reot, dan di dalamnya ada seorang janda tua dan punya 6 orang anak. Luar biasa. Dia lagi sedang masak daging. Apa kalau kayak kita mah di apa namanya? Semur. Baunya kan sedap. Apa kata Ali Al-Muwaffaq tukang sol sepatu? Nek, boleh enggak? Nek, minta sedikit aja nek buat istri saya yang sedang hamil. Oh, diam baik itu nenek. Nek, sedikit aja nek. Kalau perlu saya bayarin dah. Apa kata nenek itu? Sambil sedih dan nangis, dia bercerita, daging ini halal buat kami, haram buat Anda. Nek, kita kan sama-sama muslim, nenek kan muslim, betul? Iya, daging ini halal buat kami, haram buat kami. Itu Ali Al-Muwaffaq bilang begitu, kok masa ada daging halal buat dia, haram buat kita? Kok bisa begitu? Terus didesak. Sudah beberapa hari ini saya dan anak-anak saya tidak makan. Akhirnya ada keledai mati, saya sempok. Saya saya ambil daging keledai mati itu, akhirnya saya masak, saya semur. Nah, mendengar cerita itu, Ali Al-Muwaffaq spontan nangis seketika itu. Dia pulang buru-buru ke rumahnya. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan kepada istrinya seperti tadi itu ceritanya. Akhirnya istrinya buru-buru masak masakan yang enak, kemudian dia bawain ke rumah nenek yang tua tadi yang ada 6 orang anak itu. Kemudian uang yang 350 dirham dia serahkan ke nenek itu. Nek, ini masakan dari istri saya nek, makan dari ini nek, nikmat nek. Dan ini uang 350 dirham saya serahkan ke nenek supaya besok nenek kagak lagi kelaparan. Silakan buat usaha apa nenek supaya nenek nggak kelaparan lagi. Tuh, 350 dirham. Akhirnya dia nggak jadi berangkat haji. Nah, apa inti dari kisah ini? Dia nggak berangkat haji, tapi hajinya dia dapat pahala haji makbul, dosanya diampuni oleh Allah. Dan gara-gara dialah yang 600.000 orang yang berangkat haji tahun itu diterima haji. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi apa hikmah dari balik ini? Ternyata untuk mencari nilai pahala haji banyak cara sebenarnya. Cuman tetap aja kalau yang namanya orang mampu ya wajib pergi haji. Karena kalau dia tidak pergi haji, kalau orang mampu sudah memenuhi syarat rukunnya
biayanya, ongkosnya ada, dia tidak pergi, tinggal pilih kalau dia mati, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bapak dan saudara sekalian, minggu kedua perasaan saya pernah cerita, banyak pahala haji bisa kita dapat kalau kita memang mau mengerjakannya. Seperti halnya setelah saya sholat subuh udah cerita, kemudian mau tidur udah pernah cerita, dengarkan, udah pernah tahu kan? Nah, jadi banyak pahala haji yang bisa kita dapat kalau kita mau melaksanakannya. Tapi yang jelas kadang-kadang banyak orang sudah tahu ilmunya tapi berat mengamalkannya. Contoh lain ya kan? Tuh, jadi intinya apa? Bersedekah ini luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nabi Musa itu pernah saya kasih tahu sama bapak-bapak, seorang nabi yang namanya tertulis dalam Al-Quran sebanyak 136. Pendapat lain 125. Tapi yang jelas banyak nama beliau disebut. Dia nabi masuk kategori nabi ulul azmi, nabi-nabi pilihan yang punya tingkat kesabaran yang tinggi. Juga termasuk Nabi Khalilullah, nabi yang bisa kalamullah, apa dia? Kalamullah, bisa berbicara langsung kepada Allah. Kalimullah, nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Suatu ketika Nabi Musa pernah tanya, "Ya Allah, manakah ibadahku yang kau sukai? Apakah puasaku?" "Bukan. Puasamu hanya untukmu, dengan puasa itu mencegah hawa nafsumu." "Apa sholatku ya Allah?" "Bukan. Sholatmu hanya untukmu, karena dengan sholat membuatmu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." "Apakah zikirku ya Allah?" "Bukan. Zikirmu hanya untukmu, karena dengan zikir membuat hatimu menjadi tenang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, hidup indah terasa. Kalau gitu apa yang buat kau senang ya Allah? Ketika kau bersedekah, ketika kau berbagi, aku ada di sisimu. Makanya bapak-bapak jangan pelit, ya kan? Mari banyak-banyakin sedekah. Saya cerita lagi Pak, saya ingat namanya Utsman, ingat Utsman lagi Bapak. Utsman ini kita kenal sahabat Nabi, namanya Utsman bin Affan, seorang santri ekonom. Kenapa santri? Tekun beribadah. Kenapa ekonom? Orang kaya. Hasil keuntungan usahanya dia untuk membantu perjuangan Rasul. Di Yogyakarta ada namanya Haji Utsman. Itu pengusaha tekstil terkenal. Bapak baca lihat di Google. Pengusaha tekstil terkenal. Itu kalau yang namanya nyumbang, Masya Allah, paling besar. Nyumbang masjid paling besar. Bantu nih anak yatim paling besar. Santuni anak yatim nih bulan Muharram besok nih. Masya Allah. Pokoknya bantu janda-janda tua, semua paling besar. Kemudian pedagang-pedagang di Malioboro itu, ada yang pernah ke Jogja? Sering ya. Yang di Malioboro itu semuanya Bang kaki lima mendatangi rumah Haji Utsman, ingin tahu bagaimana triknya Pak Haji Utsman. Pak Haji Utsman kalau sama duit kayak nggak ada harganya. Di mana-mana kedengeran kalau main bantu, diumumin di masjid, Haji Utsman paling besar. Ingat Utsman, udah saya jadi kita itu. Ya, nyumbang musola paling besar, uang kayak nggak ada harganya sama dia. Apa kata Haji Utsman? Begitu anak-anak muda kumpulan para pedagang kaki lima datang ke rumah Haji Utsman, Anda datang, Anda keliru. Siapa bilang? Saya sudah sayang dengan harta saya. Saya sayang harta. Makanya dengan sayang sama harta, harta saya ingin saya bawa mati. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Harta bisa dibawa mati kalau tahu ilmunya. Bagaimana caranya? Sekarang saya titip ke janda tua, ke masjid, ke musola, ke yatim. Kalau saya mati, paling banter anak saya dan keluarga saya menyakai saya gaun putih, ya kan? Paling banter. Begitu saya mati, ketika saya mati itulah baru saya ambil lagi harta saya yang tadi saya simpan. Saya siapkan yang sudah saya simpan kepada janda-janda tadi. Jadi harta intinya
bisa dibawa mati kalau tahu caranya. Itu Pak. Makanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang belum pernah mengamalkan sih ya. Artinya kalau kita menyumbang, hakikatnya sebenarnya itu harta kita bukan berkurang sebenarnya Pak. Kita berjuang belajar di jalan Allah. Di Bogor adalah di tukang, namanya siapa itu? Aditya Prayoga. Itu buka warung makan gratis. Coba. Ingat ya? Aditya Prayoga di Bogor. Daerah mana sih dia? Bogornya Gamari kalau nggak salah. Itu dia rumah makan gratis. Sekarang bahkan udah nambah lagi. Jadi 3 rumah makannya. Termasuk presiden kita SBY juga pernah makan di sini. Kata dia. Tapi setelah makan malah dia ikut nyumbang. Jadi apa? Kita yang belum pernah mengamalkan sedekah, padahal ayatnya jelas. Masalul ladina yunfikuna fi amwalikum kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, 1 dibanding 7, ya kan? 7 dikali 100, 700. Anda menyumbang 100 kali 700. Seperti itulah. Cuma tidak langsung dibalas begitu, ada caranya Allah membalasnya. Makanya yakinlah Pak, kita kadang-kadang Islam yakin tapi tidak pernah praktek. Kalau Anda yakin, insya Allah hidup dimanapun Anda insya Allah dijamin. Karena Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, menjamin hidup kita. Kalau kita bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah. Karena orang yang Allah ciptakan semuanya akan dijamin hidupnya oleh Allah kalau dia menyadari dan mengerti arti sebuah kehidupan. Semua harta itu tidak ada lain tujuannya hanya untuk bekal ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu masih rintik-rintiknya, ini aja barangkali mudah-mudahan ada manfaat ya, dan membawa hikmah bagi kita. Yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu diamalkan Pak, ya kan? Setelah sholat subuh jangan kurang buru-buru, diam di masjid, zikir, baca Quran. Waktu suruh datang sholat 2 rakaat, Anda dapat pahala haji mabrur. Anda dapat haji mabrur. Rasulullah bersabda, tamatin dan sempurna. Itu berjain. Mau tidur, kita dapat pahala haji kalau mau melaksanakannya. Pertama apa? Baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Quran. Baca salawat kepada Nabi. Semua Nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad, semua para Nabi memberikan syafaat pertolongan. Kemudian baca istighfar 3 kali. Dan orang-orang mukmin di luar dari saudara keluarga kita dimanapun ada saudara mukmin, dia saling mendoakan kita. Ya. Dan yang terakhir apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ia dapat pahala haji dan umrah. Sebenarnya intinya itu rasa ibadah haji intinya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, walaupun diulang akan jadi lebih paham lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ya wabil khusus untuk anak kami Haji Reja Lutfi Hasan dan istri Ibu Hajah Sila yang beberapa hari lagi dia akan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyandang predikat haji yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa hablana min kulli si'ulin wa mas'ul min kulli hajjin makbul wa mabrur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala
كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من دار الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأوصل الثواب وقرناه من القرآن العظيم من قراءة سورة الفاتحة ومن قراءة سورة ياسين ومن قراءة سورة الإخلاص ومن قراءة سورة المعوذتين شفاعا لنا ورحمة ومغفرة لروح كلهم ما ذكر أسماؤهم. وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضئف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وآخنا وأخواتنا ولكل كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا ما يتبعنا سكيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عدد الرمضاء صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق لزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا يا الله زيارة حرمك من قبل أن تميتنا. اللهم بلغنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وببركة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا مالي عبدك يا ذو الرحم. ربي دعوا بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام
wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hujan rintik di tengah sawah, pohon katuk daunnya runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, masuk channel YouTube ada namanya Indah Retno YouTube ya, Indah Retno Channel. Bapak-bapak dan saudara kalau barangkali kebetulan buka itu, promosi. Jangan lupa apa namanya? Ya begitu kira-kira, like dan share. Nah kalau melihat ini tentang dakwah saya banyak begitu. Nah, subscribe. Demikian sekilas info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.